Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Di Sini Ada Yang Mati 2013. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali di sebuah diskotik tempat dugem. Lydia dan Sarah menelpon Jasmine untuk mengajaknya merayakan 10 tahun persahabatan mereka. Iya, Bawel. Makanya gue mesti kelarin tugasnya sekarang biar besok bisa pergi. Sekarang kalau kutu buku. Esoknya, mereka naik mobil menuju pedalaman. Di sisi lain, laki-laki bernama Christian sedang membereskan kamar. Baru turun, Lydia dan kawan-kawan disambut seorang laki-laki. Hati-hati ya. Maksudnya? Ternyata tujuan mereka adalah ke vilanya Christian. Mereka diajak masuk, tak sengaja terlihat ruangan yang tertutup rapat. Itu gudang. Christian pergi, sedangkan Lydia naik ke atas menuju kamarnya. Sementara Jasmine dan Sarah rebahan di salah satu kamar. Sarah memotret dengan handycamnya, sedangkan Lydia melakukan penelusuran. Lydia duduk, ada tangan merambat, padahal kosong. Lydia lanjut menuangkan minum, tiba-tiba Jasmine yang ada di rooftop didatangi Lydia. Jasmine curhat jika ia merasa ada yang janggal. Iya sih, gue juga ngerasa gitu. Sarah ngevideo jembatan. Ia melihat sesuatu, namun Sarah nggak peduli dan lanjut ngevideo. Tiba-tiba Jasmine asyik dengan laptopnya. Tiba-tiba banyak serangga. Malam hari, mereka makan malam sambil ngobrol. Sebenarnya kita kesini tuh lagi ngerayain persahabatan kita udah 10 tahun. Jasmine lanjut membaca buku hingga ia tertidur, sedangkan Lydia berduaan dengan Christian yang katanya nggak percaya dengan cinta. Nggak ada cinta di dunia ini. Berarti selama ini kamu gak cinta sama aku? Jasmine yang tidur didatangi selimut terbang hingga ia terbangun. Untung hanya mimpi. Lydia terbangun. Ia memakai pakaian kemudian menuju rooftop. Lydia ke bawah berniat ngecek, namun ada sosok mengikutinya. Di tengah perjalanan, Lydia bertemu Jasmine yang mengaku merasa habis dicekik. Kayaknya di sini waktu kok lama banget ya? Asyik-asyik ngobrol, Lydia huwek-huwek. Lydia pamit ke depan menuju pohon. Tentu saja nggak ada apa-apa. Jasmine membuat jus, namun ada tangan menyodorkan ke blender. Baru masuk, Lydia digangguin. Jasmine masuk ke kamar karena takut. Ia rebahan. Paginya, Sarah terbangun duluan memanggil Lydia. Sarah melihat plafon retak. Mendadak, Christian pamit ke Jakarta. Ya udah deh, kamu hati-hati ya. Terlihat ia sedikit kesal. Lydia masuk dan melihat sosok. Sarah masih sibuk dengan handycamnya. Tentu saja ia merekam sosok. Sarah lanjut melakukan penelusuran di kamar yang katanya gudang. Ia menemukan rambut. Sarah pun menceritakannya, tentu saja Lydia nggak percaya. Tiba-tiba mereka mencium bau. Oh, ini sih bau kemenyan. Nggak peduli, mereka pergi. Lydia yang menyendiri didatangi Sarah. Mereka berniat membicarakan keanehan villa ini kepada Christian. Lo tanya aja sendiri. Hah, kok gue yang nanya sama Chris, orang situ yang pacaran? Lydia jalan-jalan di jembatan dan bertemu sosok. Jasmine bangun tidur bertemu Sarah. Mereka mendengar jeritan dari lantai atas sehingga langsung ngecek. Disinilah mereka berdiskusi lagi tentang keanehan villa ini. Ada yang disembunyiin sama Chris. Gue rasanya janggal aja. Jasmine keluar duluan. Ia bertemu Lydia dan Sarah menyusul. Lydia cerita habis bertemu setan di luar. Mungkin gak sih ini semua tuh ada hubungannya sama laki-laki pendek yang waktu itu ngasih tau kita? Lydia ke kamar membaca majalah. Ia keluar karena mendengar jeritan, padahal nggak ada apa-apa. Sarah yang berjalan bertemu setan. Ia menenangkan diri dengan rebahan. Tiba-tiba setan mendekat, namun langsung hilang.
Malamnya Lydia ngaca. Tiba-tiba tenggorokan Lydia nyangkut mengakibatkan ia muntah darah. Sarah yang membuat kopi kembali diganggu. Mau keluar, ia bertemu Lydia. Mereka bertukar pengalaman hingga berujung membahas status pacarnya Lydia dengan Christian. Tapi lo jalan sama kesulitan karena pelarian atau lo hati kan? Ya enggak lah, enggak katanya Chris tuh kayak mata jodoh mereka. Paginya, Lydia merenung. Ia mengambil kunci dan membuka laci. Ternyata isinya foto Christian dengan ciwi lain. Christian mendatangi Lydia dan langsung kena semprot. Ini foto siapa, Chris? Untuk masalah ini, Lydia bodoh amat karena Aku hamil. Sarah dan Jasmine memanggil Lydia mengajak foto-foto di luar. Namun Lydia nggak mau. Mereka pun berangkat menuju sungai. Sementara Christian dan Lydia bertengkar membahas Lydia yang berbadan 2. Mendingan gugurin aja. Satu lagi brengsek lo ya. Mereka pun adu jotos hingga Christian yang keluar sebagai pemenang. Sarah dan Jasmine menemukan air terjun. Jasmine turun sedangkan Sarah asyik ngevideo. Tiba-tiba Christian bebersih, ganti baju dan gopo sendiri. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari suatu ruangan. Jasmine asyik menikmati suasana didatangi laki-laki di scene awal. Kalian harus hati-hati. Ia memanggil Sarah untuk mengajak pergi. Mereka kembali ke villa dan bertemu Christian yang gopo. Itu kenapa tangan lo? Oh, kejepit pintu tadi di atas. Sarah yang di kamar kembali didatangi setan. Beruntung ia baik-baik saja. Malamnya Christian masih gopo di kamar. Pintu ada yang ngetok sendiri. Ia ikut nimbrung makan malam. Namun gak ada Lydia. Dia sakit. Christian pun langsung pergi. Karena ada ketokan pintu, Sarah membukanya. Ternyata itu laki-laki di scene awal yang mengabarkan. Chris itu lagi. Tentu saja Sarah nggak percaya dan si laki-laki pergi. Sarah mencari Lydia di kamar Christian. Ia turun tangga dan menemukan bercak darah. Si laki-laki membakar sampah dan langsung dilabrak Christian hingga berakhir dengan peregangan nyawa. Sarah yang sendirian gak sadar didatangi setan. Di kamar mandi pun ia menemukan darah. Sementara Jasmine asyik dengan handsetnya. Sarah yang sendiri didatangi Christian yang langsung nyerang. Sarah ngetok kamar Jasmine tapi gak ada respon. Ia pun sembunyi di gudang. Sementara Christian masih mencari. Tangan Christian masuk. Beruntung Sarah bisa mengatasinya. Sarah merasa aman. Ternyata ia salah. Pertarungan berlanjut hingga Christian lagi-lagi yang keluar sebagai pemenang. Tinggallah Jasmine seorang diri yang tak tahu apa yang terjadi. Christian nyeret mayat Sarah, sementara Jasmine ke dapur. Karena sepi, ia penasaran dengan gudang dan membukanya. Tiba-tiba Jasmine menutup pintu itu dengan paku. Tiba-tiba ia sudah ada di dalam. Beruntung hanya mimpi. Jasmine berdiri, padahal ada seseorang di kasurnya. Ia keluar dan menemukan jejak kaki mengarah ke atas tangga dan berakhir di sebuah ruangan tertutup. Datanglah Christian dan telapak kaki tiba-tiba hilang. Christian masuk kamar mengambil kunci, sedangkan Jasmine turun. Ia mendengar sesuatu yang mengarah ke kamar mandi. Seketika bangunan itu retak menunjukkan sesuatu di balik keramik. Jasmine kabur bertemu seseorang di balik kamar, padahal kosong. Jasmine pun membereskan barangnya dan berniat kabur. Namun ia malah ke kamar Christian, duduk di ranjang dan pintu terbuka sendiri. Mau kabur, Christian muncul. Christian merosting Jasmine karena telah masuk ke kamarnya tanpa izin. Apa yang lo lakuin? Apa perlu gue cerita lagi? Sedangkan lo udah tahu semua rahasia tentang gue. Disinilah Christian cerita jika ia pernah berpacaran dengan Farah yang wajahnya mirip dengan Jasmine. Namun mereka bertengkar hebat. Farah pun meninggoy dan dikuburkan di kamar mandi. Jasmine gak peduli dan menuju kamar.
ia bertemu Lydia mengajaknya pergi, namun bertemu Christian. Ayo kita Jasmine pun diseret dibawa ke gudang. Pertarungan terjadi, namun kali ini Jasmine yang keluar sebagai pemenang. Jasmine keluar dengan jatuh bangun. Ia segera meninggalkan villa itu menuju mobil putihnya. Ternyata di dalamnya ada mayat laki-laki di scene awal dan tentu saja Christian. Film pun berakhir. Ending yang menggantung. Oke, belum ada penilaian untuk film ini dari IMDb. Namun tenang saja, untuk rating versi saya beri nilai cukup 3,0. Sampai di sini rangkum film Di Sini Ada Yang Mati 2013 dan see you next video.